Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas sebuah tema tentang narsisis. Cuman hubungannya sensitif banget ya, ini narsisis as a mother gitu. Kalian bisa ngebayangin nggak seorang narsisis itu tetap menjadi narsisistik loh ketika menjadi seorang orang tua gitu ya. Yang saya bahas kali ini lebih ke arah narcissistic as a mother ya, sebagai orang tua atau sebagai seorang ibu gitu ya. Kalian bisa bayangin betapa ambigu dan sangat pro kontra ya tentunya dari hubungan klasik anak dan ibu yang selama ini digambarkan kayak di dongeng-dongeng gitu ya. Tapi hari ini judulnya narcissist mother gitu ya. Selama ini kita dicekokin gitu ya, gambar-gambaran dan kisah-kisah yang menyentuh begitu betapa besar kasih ibu. Bahkan ada peribahasa tentang surga di telapak kaki ibu. Kasih ibu itu sepanjang masa, kasih ibu itu nggak berkesudahan, bahkan pengorbanan ibu itu luar biasa. Klasik gitu ya. Bagi orang-orang yang mengalami kebalikan dari itu semua, mungkin ketawa kalau dengar peribahasa-peribahasa kayak gitu. Bisa menjadi hal yang paling membingungkan bagi orang yang nggak pernah beruntung untuk meresapi kasih ibu tersebut, terutama dalam pembahasan hari ini yaitu narcissistic mother gitu. Bahkan membahas topik ini aja saya cukup merasa sedih gitu ya. Menurut saya ini benar-benar menjadi hal yang sangat memprihatinkan dan jujur bagi saya sendiri. Tapi ini real ada gitu loh, disorder ini ada gitu. Bagi saya sendiri sulit untuk menerima kenyataan ini gitu ya. Gak semua orang itu punya ibu kayak digambarin di dongeng atau kisah-kisah yang tadi itu, yang kasih ibu sepanjang masa bla bla bla, enggak. Nah, untuk dalam topik narcissistic mother ini real ada nggak? Ya ada, itu semua real banget ya. Terutama kalau kalian yang nonton video ini atau sampai di video ini, mungkin saya cukup berempati gitu ya. Yes, narcissistic mother itu real ada, dan dampaknya itu sangat besar kepada anaknya, terutama yang scapegoat child ya. Setiap tahun tuh ada apa yang namanya Hari Ibu ya, Mother's Day gitu, kayaknya lebih populer dari Father's Day. Menjadi kontra yang sangat membingungkan karena nggak sesuai dengan kenyataannya sama sekali bagi orang yang mungkin kalian yang udah sampai di video ini gitu ya. Yang dialami anak dari narcissist mother nomor satu penuh dengan tekanan, full of pressure gitu. Full of pressure dari kecil itu dilatih untuk apa ya, mengejar sebuah ekspektasi ibunya yang nggak realistis, dan biasanya itu untuk kepentingan image orang tuanya atau fueling untuk orang tuanya. Apa ya, anaknya harus menang, harus juara, harus hebat, harus ini semua nih, dan itu tanpa memedulikan perasaan anak itu sendiri gitu ya. Jadi ketika realistis ini nggak ekspektasi, anak ini mengejar ekspektasi tersebut, tapi segala usahanya itu kayak nggak pernah dihargain, dan semua usahanya itu dianggap kayak nothing gitu ya. Akibatnya anak ini akan menjadi pribadi yang hampa, yang kosong gitu, karena nggak pernah divalidasi, itu bahasa mudahnya. Kemudian yang kedua yang terjadi yaitu sepanjang hidupnya tuh akan wondering gitu, kayak kenapa ya kok gue nggak pernah cukup, terus gue ini buat apa, kenapa aku kayak capek banget di mata ibuku, aku selalu kurang, bahkan nggak pernah ada satu gitu hal positif sama sekali sebagai anak gitu. Bahkan bisa juga bertanya-tanya, wondering ya, bukannya anak itu harusnya anugerah ya, tapi kok aku justru merasa tersiksa atau bahkan menyelah menjadi beban gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga,
akan muncul pembicaraan dengan diri sendiri, kayak suara-suara gitu ya. Terus buat apa sih aku dilahirin? Kenapa ya kok aku punya ibu seperti ini? Kenapa kok orang lain punya ibu seperti itu? Mengapa mama saya selalu nomor satuin saudara saya? Kenapa dia lebih sayang sama saudara saya yang cowok atau yang cewek? Kenapa aku seperti anak tiri ya? Kenapa hidup ini nggak adil dan sebagainya? Itu akan terus ada gitu. Nah, ini imbas-imbas yang mungkin bisa terjadi dialami oleh scapegoat dari narcissist mother gitu ya. Di dalam video ini aku akan membahas tentang manipulation on narcissist mother. Manipulasi apa aja gitu ya. Tetap based on strategi klasik dari perilaku NPD ya, cuman dikemas dalam perilaku-perilaku antara ibu ke anak gitu ya. Yang nomor 1, gaslighting. Gaslighting seperti apa gitu ya? Gaslighting sejak kecil. Ibunya ini selalu menggaslight. Ini aku melakukan semuanya itu demi kebaikanmu, demi masa depanmu. Perilaku-perilaku yang tadi tidak pernah menganggap anaknya cukup dan selalu anaknya selalu kurang. Terus dengan ekspektasi yang dikejar-kejar oleh anaknya itu dikemas dengan gaslight, melakukan semuanya demi kebaikanmu ya. Padahal semuanya ya demi image kan, demi kepentingan orang tuanya gitu. Yang nomor 2, mirroring. Mirroring seperti apa gitu yang dilakukan? Coba kamu lihat nih, semua kamu harusnya bersyukur mama itu udah beliin barang-barang kamu nih semua gini-gini. Betapa banyak pengeluaran yang dikeluarin gitu ya. Jadi seakan-akan mirroring itu adalah apa? Ketika orang tua ini pamrih terhadap anaknya, kayak nggak ikhlas gitu loh ngasih ke anaknya, itu di mirroring, seakan-akan di brainwash untuk lihat nih, kamu tuh udah gara-gara kamu, jadi mama itu udah ngasih kamu ini gitu. Ini loh, udah melakukan ini, udah melakukan itu, udah beliin ini, udah beliin itu, sehingga anak ini di brainwash untuk menganggap bahwa oh, dengan dia mendapatkan segala sesuatu yang dari ibunya itu, seakan-akan ibunya ini kayak mengharapkan kembali gitu loh, kayak ada pemberian yang pamrih gitu. Kemudian yang nomor 3, triangulation seorang narcissist mother itu seperti apa? Kamu nggak akan pernah bisa lebih baik dari saudaramu. Lihat tuh saudaramu yang cowok gitu ya, dia menghasilkan uang untuk keluarga kita. Atau mungkin lihat tuh saudaramu yang cewek, itu cantik loh, populer, nggak kayak kamu, bla 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 gitu. Membuat kompetisi toksik dalam hubungan saudara, itu namanya triangulation, yang sangat bisa dilakukan oleh seorang narcissist mother. Kemudian yang keempat, klasik banget ya, power and control. Kalau kamu nggak nurut, ya udah kamu nggak dianggap jadi anak lagi. Nah, coba nih, siapa nih dari kita ini yang pernah dengar kata-kata kayak gitu dari orang tua kita ya? Pasti sangat menyakitkan. Kayak buang anak tuh gampang gitu, mengandung ancaman untuk power and control. Narsisis banget gitu ya. Kemudian nomor 5, blame shifting atau scapegoating. Seakan-akan scapegoat ini ya, dari namanya itu udah scapegoat, kambing hitam, kayak jadi tong sampah gitu ya. Semua kesalahan tuh limpahin ke situ semua. Pokoknya peraturannya ya cuma 2. Nomor 1, orang tua selalu benar, atau nggak bisa salah. Yang kedua, kalau orang tua salah, lihat peraturan nomor 1 gitu ya. Itu adalah blame shifting, narcissist mother. Kemudian yang nomor 6, karena namanya juga narcissist, pasti butuh supply dan fuel. Jadi keberadaan anak ini untuk dipergunakan as image booster, as supply, untuk sesuatu jadi objek yang selalu tunduk, power and control, dan selalu kalah gitu ya. Kemudian yang nomor 7, narcissist mother biasanya menjalani double life. Double life itu apa ya? Kalian bakal notice banget ya, narcissist mother ini bisa baik banget di luar gitu ya, image-nya ke kalangan sosialita baik, ke kalangan orang-orang luar baik, ke teman-teman arisan semua baik image-nya gitu ya. Tapi berkebalikan banget kepada anak scapegoat-nya ini. Itu namanya double life. Nomor 8, narcissistic rage.
kata-kata yang kasar, tajam, penuh ancaman, penuh dengan kata-kata yang sakit gitu ya, menyakitkan gitu ya. Tapi itu nggak berlaku kepada orang-orang di luar sana gitu ya. Membuat anak ini dicekokin konsep. Ini yang paling miris ya, dicekokin konsep ini tanpa sadar gitu, kayak ibaratnya kayak perlahan-lahan dan simultan dan terjadi begitu aja gitu ya, dicekokin. Oh ini loh kasih ibu, dari nomor 1 sampai 8 tadi, blame shifting, double life, narcissist rage, gaslighting, itu kasih ibu. Nah ketika dewasa ia tuh rentan banget ketemu sama orang narsisis lain yang mungkin cowok atau cewek dan menjadi magnet karena ada trauma masa kecil yang dicekokin. Cinta itu cinta yang salah tadi, akibatnya itu rawan menjadi pasangan narsis juga, yang ketika abusifnya terjadi, di value fase terjadi, anak ini kan familiar dengan segala tadi, gaslighting, rage, mirroring, blame shifting itu ya, triangulation, itu akan menjadi dalam tanda kutip familiar dengan kesakitan yang ibunya berikan. Oh kayak cinta tuh ini, oh cinta tuh abusif yang kayak gitu tuh cinta gitu kan, akan rawan menjadi apa, kondependensi dalam hubungan yang toksik. Efek dominonya kasihan banget gitu ya, kayak sedih gitu ya, udah menjadi trauma di masa kecil dan ternyata itu nggak selesai sampai di situ, tapi masih juga rawan menjadi another supply bagi another narcissist. Nah efek yang parah yang mungkin terjadi as simple as kayak stres yang parah ya, major trauma stress, atau bahkan suicidal thoughts gitu ya, kayak kepikiran untuk nggak merasa hidup buat apa gitu ya, itu yang kalau udah parah banget. Jadi bagi kalian yang sampai di video ini, kalau ketika ada hari ibu atau momen-momen yang menyentuh dalam hubungan ibu dan anak, ada loh orang-orang di sana yang bahkan nggak pernah mengenal konsep ini, bahkan asing, bahkan bingung, perasaan macam apa sih kok orang pada hari ibu tuh perasaan macam apa gitu ya. Mungkin kita bisa tolong berempati ya gitu, karena ini ternyata ada loh dan memang sulit untuk di embrace, untuk kok bisa sih ada kayak gini. Nah sampai saya sendiri juga masih sulit lah pasti, dan sedih lah kenapa kok kayak gini harus ada gitu, narcissist mother. Nanti di video selanjutnya mungkin saya akan coba ngasih tips-tips ya, terus harus gimana gitu kan. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa mampir kesini ya, @unsecret.narcissus. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.